Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Dapur Tutorial. Nah, jadi di video yang kemarin, video yang saya upload kemarin, saya membahas bagaimana cara mengupload video yang benar dan juga bagaimana cara mengisi kolom deskripsi yang benar. Nah, jadi buat teman-teman yang belum menonton, silahkan ditonton dulu bagaimana caranya mengisi kolom deskripsi yang benar supaya rekomendasi antara video pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya itu saling berkaitan. Sehingga ketika video pertama kita itu trending, video kedua, ketiga, keempat itu akan ikut dipromosikan oleh video yang pertama yang trending itu tadi. Karena apa? Karena deskripsi kita itu sama. Rekomendasi dari video kita itu kan sama. Jadi sistem rekomendasi itu tidak merubah rekomendasinya pada channel kita. Jadi ketika metadata dari video kita itu sama, maka YouTube akan merekomendasikan kepada penonton-penonton yang sama. Nah, keuntungannya apa? Ya, keuntungannya ketika penonton kita itu sama dari video pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya, video kita masih tetap direkomendasikan kepada orang-orang yang tepat. Jadi bukan salah rekomendasi jadinya. Lain hal kalau deskripsi kita itu beda, tentunya YouTube akan mencoba mencari penonton baru lagi. Kita itu harus fokus pada penonton kita yang sudah ada atau subscriber kita. Jadi ketika kita mengupload video, jangan kita fokus mendapatkan penonton baru. Cukup kita fokus kepada bagaimana supaya penonton kita yang sudah ada, subscriber kita yang sudah ada itu bertahan menonton video kita dan betah menonton video kita. Dan itulah yang dinamakan penonton alami ya teman-teman. Dan memang orang-orang yang menyukai atau penggemar dari channel kita. Nah, jadi penonton baru yang kita harap belum tentu penonton baru itu akan menyukai video kita. Jadi kita harus memikirkan penonton yang sudah jelas ini, yaitu subscriber kita. Sekarang bagaimana kita supaya membuat subscriber kita, orang yang sudah subscribe ke channel kita yang tanpa kita suruh, memang mereka murni menyukai video kita itu, bagaimana supaya membuat mereka nyaman, sehingga mereka akan terus menonton video-video terbaru dari kita. Nah, sekarang, jadi sini ada pertanyaan dari teman kita, ya saya akan jelaskan dulu. Terus bagaimana kalau isi videonya beda-beda bang? Berarti nggak nyambung deskripsinya sama isi videonya. Kayak channel saya, bahas pengetahuan umum, cerita singkat, kan beda-beda isi videonya. Apakah nggak apa-apa, Bang? Jadi bagaimana cara mengisi deskripsi videonya ketika topik pembahasan kita itu beda-beda? Ya bisa saja. Misalkan, untuk judul, sekarang kita membuat judul. Nah, ketika kita membuat judul pada video kita, setelah itu, pada bagian deskripsi, judul itu kita salin terlebih dahulu. Pada bagian kalimat paling atas. Nah, untuk kalimat tambahan di bawahnya, sambungan kalimatnya, kita bisa saja membuat seperti ini, saya contohkan saja ya. Jadi buat teman-teman yang telah support channel ini, di channel ini kita juga membahas seputar fakta unik dan tips trik bagaimana mungkin cerita rakyat, keharmonisan rumah tangga, atau cerita-cerita singkat tentang ajaran kebaikan. Jadi kita rangkai kalimatnya dan itulah yang akan kita samakan untuk video kita selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya deskripsi itu lebih kepada mempunyai andil bagaimana cara kita mempromosikan video-video kita yang lain kepada penonton. Nah, dengan cara kita menjelaskan di dalam deskripsi video kita yang terbaru ini bahwasanya kita bukan membahas tentang pembahasan ini saja, tapi ada banyak lagi pembahasan lain di video-video sebelumnya. Nah, di sanalah kita tulis di deskripsinya. Dan itulah yang akan kita samakan untuk video kita selanjutnya. Jadi seperti itu ya, buat teman-teman kita yang bertanya di sini, kalau ceritanya beda-beda seperti ini, kadang ada pengetahuan umum, cerita singkat, ya jelaskan. Di channel ini juga membahas seputar pengetahuan umum, cerita singkat, dan juga tips dan trik seputar kehidupan sehari-hari. Kan bisa saja kita buat bahasa seperti itu ya teman-teman. Yang jelas kita samakan deskripsinya. Sebenarnya tujuannya untuk rekomendasi video kita juga, supaya video pertama, kedua, ketiga kita itu saling berkaitan dan metadatanya sama. Karena sistem rekomendasi itu membaca sesuai dari metadata ya. Ketika metadata video pertama kita itu sama dengan metadata video kedua, ketiga, dan keempat, maka sistem akan langsung membaca dan mengarahkan video kita kepada penonton yang sama. Tentunya penonton yang tepat lah ya. Nah, ketika video kita berada pada penonton yang tepat, tentunya penonton itu akan menonton. Yang jadi masalah sekarang ketika video kita direkomendasikan bukan kepada penonton yang tepat. Tentunya penonton-penonton yang tidak menyukai video kita.
Kok ada bang? Ya ada. Yang jelas YouTube ketika kita mengupload video, YouTube akan merekomendasikan video kita, rekomendasi uji coba namanya, kepada 100 orang pertama. Nah, ketika ada dari 100 orang itu yang menonton video kita, maka orang-orang itulah yang akan memberikan metadata kepada sistem itu tadi. Apakah mereka menonton video kita itu sampai habis, apakah mereka memberi like, atau menonton separuh video kita saja, atau hanya sebentar, atau hanya men-skip. Jadi itu tergantung penonton. Jadi ketika penonton menyukai video kita, maka metadata dari video kita terbentuk dan rekomendasi kita akan berjalan ke tahap yang selanjutnya. Jadi utamakan kepuasan penonton. Ya, kuncinya kalau membuat video itu utamakan kepuasan penonton. Karena rekomendasi kita itu tergantung dari penonton. Ketika penonton tidak suka, ya rekomendasi kita tidak berjalan. Oke, jadi begitu ya teman-teman penjelasan singkatnya. Semoga ini bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.